Halo semuanya, perkenalkan saya Kesha Kailagisiela Kaligis, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam video ini, saya akan membahas salah satu konsep penting dalam hukum agraria dan juga dalam dunia bisnis, yaitu inbrank, atau yang sering disebut juga pemasukan modal dalam perusahaan. Kira-kira gimana sih tanah bisa menjadi modal perusahaan? Yuk kita bahas bersama-sama. Secara umum, inbrank berarti pemasukan modal dalam perusahaan, baik berupa uang, barang, maupun hak. Nah, yang menarik, dalam konteks hukum agraria, inbrank juga bisa berupa tanah atau hak atas tanah. Artinya, seseorang dapat menyetorkan tanah miliknya sebagai bentuk penyertaan modal ke dalam suatu badan hukum, misalnya dalam perseroan terbatas. Nah guys, inbrank tanah diatur dalam berbagai peraturan. Antara lain, kita bisa merujuk pada yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Yang kedua, kita bisa merujuk kepada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dan yang ketiga, kita bisa merujuk kepada Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Nah, dalam proses inbrank, tanah yang dijadikan modal harus melalui proses penilaian dan pembuktian hak atas tanah yang sah. Biasanya juga diperlukan akta notaris berupa akta pendirian atau perubahan anggaran dasar, yang kemudian didaftarkan kepada Badan Pertanahan Nasional atau BPN. Adapun kasus sederhana yang dapat saya contohkan, misalnya seorang pengusaha bernama Bapak A yang memiliki tanah di kawasan strategis. Ia ingin mendirikan perusahaan properti bersama rekannya Bapak B. Karena Bapak A tidak ingin mengeluarkan uang tunai, ia menyetorkan tanahnya sebagai modal perusahaan. Nah, inilah yang disebut sebagai inbrank tanah. Namun sebelum itu, kita harus memastikan dulu status tanah tersebut jelas. Misalnya tanah tersebut hak milik, bukan tanah sengketa, dan sudah bersertifikat. Selain itu, nilai tanah akan ditentukan oleh penilai independen agar bisa dihitung secara adil sebagai modal. Dari sisi hukum agraria, inbrank tanah bukan hal yang sederhana. Ada beberapa tantangan seperti yang pertama, perbedaan antara kepemilikan pribadi dan badan hukum. Yang kedua, pengalihan hak atas tanah yang harus melalui prosedur pendaftaran ulang. Dan yang ketiga, potensi konflik jika nilai tanah tidak disepakati secara adil. Di sisi lain, inbrank tanah punya potensi untuk mendorong investasi dan pembangunan karena membuka peluang bagi pemilik tanah untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tanpa kehilangan seluruh hak ekonominya.
Oke guys, jadi dalam konteks hukum agraria, Inbrank ini mencerminkan hubungan antara tanah sebagai sumber daya nasional dengan kegiatan ekonomi. Jadi tanah ini bukan sekedar benda, tapi juga memiliki fungsi sosial, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 6 UU PA. Jadi, penggunaan tanah untuk modal perusahaan harus tetap memperhatikan asas keadilannya, kemanfaatan, dan keberlanjutan. Oke guys, jadi inbrank atau pemasukan modal dalam perusahaan, terutama dalam bentuk tanah yang sudah kita bahas tadi, itu merupakan bentuk partisipasi pemilik hak tanah dalam dunia usaha. Tapi prosesnya ini harus sesuai dengan ketentuan hukum agraria, agar supaya hak-hak atas tanah ini dapat dilindungi atau tetap terlindungi.
Oke teman-teman, sekian vlog dari saya mengenai inbrank dalam hukum agraria. Semoga bisa menambah wawasan dari teman-teman. Dan jangan lupa untuk selalu memahami hukum, karena hukum ada untuk melindungi kita semua. Dan terima kasih sudah menonton.